Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini berada di lokasi Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar. Disinilah sejarahnya ada batu, maka dinamakan Lorong Batu Ampar. Kalau mau lihat, mari kita sana, tunjuk sana lokasi, lihat lokasi batu. Itu asal mulanya sumpahan di zaman Sriwijaya, abad ke-10 adalah kita ulama. Ini Kito Gawang ini. Kito Gawang ini. Ini namanya keraton Kito Gawang, kerajaan gerbang kerajaan ini. Di zamannya Sultan Abdurrahman Hindi. Kalau nak nengok lokasinya, mari kita telusuri. Kita nak menuju ke lokasi Batu Ampar, Lorong Batu Ampar. Ingat sejarah batu yang terdampar. Ayo, jadi masuk lorong ini banyak jajanan ya. Jadi kalau mau lihat Batu Ampar, sekalian mau jajan pempek di sini ada ya. Ayo. Jadi ini apa nih? Guys, kalau nak masuk lorong Batu Ampar banyak jajanan. Ini ada Ya. Berapaan harganya pempek? Seribuan. Pempek 1000-an. Kalau model? Modal seribuan. 1000 satu biji sebenarnya. Iya. Oh ya. Seribuan, pisang, goreng-gorengan seribuan. Halo, kami Yung Batu Ampar, Wong Plembang, jual gorengan, jual model seribuan, goreng seribuan. Ayo merapat, mampir. lokasinya Mampir di Lorong Batu Ampar. hewan, pempek. Ayo. Nah, seribuan nah. Oke, sip. Jalan. Alhamdulillah guys, kita tiba-tiba setelah masuk lorong Batu Ampar ada sejarah, yaitu ada dua kan sejarah di Batu Ampar ini, sejarah cerita Mpok Awang, dan ada juga makam bekas kerajaan Palembang Darussalam, yaitu ada makam ada makam Panglima Jaga Laut. Kalau menyebutnya zaman dulu Panglima Sindok Ing Lautan, namanya Raden Abdul Hamid. Mari kita lihat keramatnya ini. Assalamualaikum ya. Ini guys, makam keramat ini kalau orang Palembang atau orang warga Satweli menyebutnya apa namanya, Jago Laut. Kalau kita bahasa Indonesianya Sindok Ing Lautan atau Panglima Sindok Ing Lautan, namanya Raden Abdul Hamid. Di bawah itu ada makam aslinya sebenarnya di situ. Karena orang lama dulu Apa di situ? di sini makam situ. Makam asli dia di situ. Dipindahkan ya, deh. Ya, ada orang ziarah karena banyak dalam posisi dalam keadaan banyak pasang, maka mereka itu dipindah ke sini oleh unggu kita lama dulu, yai kita dulu di sini dipindah. Kalau menyebutnya Panglima Jaga Laut atau Sindok Ing Lautan. Pangeran Sidoing. Ya, Pangeran Sindok Ing Lautan, namanya Raden Abdul Hamid. Ya, Raden Abdul Hamid, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini melakukan beliau. Ini nama makam ini kata wong lama kami, kata buyut kami dulu namanya Raden Abdul Hamid. Banyak orang tak tahu. Tahunya Panglima Jaga Laut, tak tahu nama aslinya. Beliau ini dari Jawa, dari utusan dari Kerajaan Demak. Dikirim ke Kesultanan Darussalam dipimpin oleh Ayu Damal. Beliau berangkat bawa pasukan 24 kapal, dan 24 kapal itu yang khusus, pasukan khusus, yang lain itu ribuan. Nah, beliau membawa anaknya sama berbarengan dengan anaknya Raden Patah. Nah, ini beliau ini, rombongan beliau ini banyak. Sini banyak makam Batu Ampar ini. Makam ini ajudan beliau namanya Raden Abdurrahman, Panglima Sambuk, dan
bergelar dengan Panglima Sambo. Yang kedua ada abangnya bernama Raden Mahmud, bukannya Sultan Mahmud, namanya Raden Mahmud Badarudin. Makamnya di dalam komplek, di dalam PT, ada pabrik di dalam sana, agak jauh dikit dari sini. Nah, ini makam ini termasuk tua. Dari anak keturunannya tadi termasuk Sabo Kingking itu anak keturunan beliau ini. Nah, masuk Sindong Ing atau masuk Sindong Gede Ing, Gede 1, Gede 2. Karena aku ini nggak tahu sejarah, tapi nggak tahu namanya, nggak hafal, tapi tahu kalau. Karena aku asli wong sini. Buyut kami aslinya wong Juru Pager. Buyut kami bernama Kemas Haji Sapar. Beliau tinggal di Guguk Batu Ampar. Ini tanah lama, tanah tua. Kalau kami nyebutnya tanah tua, tanah keramat. Di sini banyak keramatnya. Jadi Bang Buyut asli warga sini ya? Iya, warga sini asli, keturunan sini. Kami Buyut kami aslinya Buyut Betino tinggalnya di Satu Hilir, Guguk Juru Pager. Kalau apa namanya yang sebelah Buyut sebelah yai kami, dia tinggal di Ulu, agak ke darat sana, dekat agak Kiai Morogan, Mas Agus. Gelar-gelarnya Mas Agus Morogan, ketapat ini itu Hidul darat. Kalau nak nengok lokasi Batu Ampar, Lokasi Batu Ampar di mana? di laut. Oke. Nengok Batu Ampar, batu yang terdampai. Ya sinilah makamnya. Kalau kita nak menelusuri apa namanya sejarah Batu Ampar, nama kelorong ini Batu Ampar oleh karena ada batu yang terdampar. Batu yang terdampar ya? Ya, batu ini bekas sejarahnya atau wong tua dulu ceritanya Empu Awang, sejarah Empu Awang. Empu Awang ini hidup di zaman kerajaan Sriwijaya. Banyak tak tahu atau buyut kami dulu bawa alam salap ya. Kami juga dengar cerita. Aku juga tak pulau ininya dengan cerita wong tua dulu, cerita buyut kami dulu. Cerita ada sejarah Empu Awang. Empu Awang ini hidup di zaman kerajaan Sriwijaya, pertengahan Sriwijaya, nak runtun Sriwijaya. Sebelum runtun, apa pertengahan. Salah. Nah, di sini bekas pelabuhan. Ini zamannya kerajaan bekas pelabuhan ini. Nah, Sambandarnya dipimpin oleh Empu Awang lagi. Nah, sini pelabuhan ini. Pelabuhan di Batu Ampar ini ada pelabuhan. Bekas ada kerajaan juga di sini, kerajaan kecil. Mari kita ke lokasi untuk nak tengok batu tadi, sejarah namanya Batu Ampar ya. Ada sejarahnya ini, batu yang terdampar. Karena banyu ini lagi masih agak pasang. Batu itu bete. Alhamdulillah guys, kita masuk lokasi lorong Batu Ampar. Nama lorong Batu Ampar tapi ada sejarahnya. Sejarahnya inilah ada batu terdampar. Sejarah cerita Empu Awang tadi. Maka di lorong ini dinamakan lorong Batu Ampar. Nah dulu sejarahnya ini pelabuhan Sriwijaya di samping sana, sampai ke Pembawu itu. Ada sejarahnya ini, pelabuhan ini. Pelabuhan internasional ini di zaman Sriwijaya. Itu adalah seorang Empu Awang dari Lampung. Dari Lampung, utusan dari Lampung. Dapat tugas dari kerajaan Sriwijaya untuk nuwai pelabuhan ini. Beliau nuwai pelabuhan ini. Jadi pelabuhan ini beliau ketua Sabandar. Dia ketua Sabandarnya mimpinnya karena beliau ini Raja mungkar atas perbuatan beliau ini, karena beliau ini di zaman itu banyak orang datang kapal-kapal dari India, dari Arab, dari mana-mana sini dagang, bisnis jual beli barang sini di pelabuhan Batu Ampar ini terkenal dengan Satu Hilir. Tadi termasuk di lokasi Satu Hilir, Jalan Sultan Agung, lorong Batu Ampar, Kecamatan Hilir Timur 2, Palembang. Di sini banyak sejarah, banyak macam-macam sejarah. Sejarah kerajaan Palembang Lamo di Satu Hilir. Itu Palembang berdirinya kerajaan Palembang Lamo. Terus ada lagi hidup lagi di kerajaan Lamo itu dipimpin oleh seorang Ayodhama, utusan dari kerajaan Demak, utusan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi Sriwijaya ini kerajaan Majapahit dari Jawa. Nah, apa namanya tuh
kerajaan Majapahit yang terakhir ini ngutuskan istrinya dari yang istrinya yang dari Kamboja, Cina Kamboja. Aku ni tak perlu apal kan, itu tak susah nak nyebut kena nak sekolahan jadi tahu sejarahnya tu. Jadi beliau ni punya istrinya dari Kamboja yang kerajaan Majapahit tadi ngutuskan istrinya lagi dalam keadaan hamil. Nah, dikirimlah ke kerajaan Ayodhama tadi. Namanya kalau di Palembang disebutnya Ayodhila, kalau orang Jawa disebutnya Ayodhama. Nah, beliau mimpinnya kerajaan Panglembang Lama di Satwele. Nah, disitulah lahir seorang bayi yang bernama Raden Patah. Kalau orang nyebutnya Pangeran Jimbun. Nah, kalau ada banyak ngatakan Pangeran Hasanuddin, Hasan panggil Raden Hasan. Kalau sini orang nyebutnya Raden Patah. Nah, Raden Patah ni lahirlah di sini di Satwele, di kerajaan keratonnya Ayodhama. Itu masih ada kaitan itu. Itulah yang tahu kita orang tua dulu. Alhamdulillah guys, ini guys, kita dah baca nak nengok. Kita nak nyelusuri sejarah Batu Ampar, kerana banyu lagi keadaan pasang, kerana tak bisa kita nak tengok bukti-buktinya tadi. Ini sebenarnya di sini kalau banyak batunya, batu sumpahan ni kerajaan Sriwijaya di sini, Empu Awang, cerita Empu Awang. Masih kalau nak tengoknya sedikit-sedikit adalah sampai sini nah batu ni. Batu kalau ni, kerana banyak sampah dulu bersih. Kalau zaman kami masih kecil dulu lemak tengoknya nampak kan batu tu besar jelas. Kerana sudah zaman lah, sudah berubah ni, dia berantakan banyak sampah, jadi tak kejinguan batu-batu, tak tinguan kalau tak timbul. Kalau dulu sebelum tahun di bawah 2000, dia bagus, lokasi ni bersih, kejinguan batunya ni, batu kejinguan. Kerana hari ni banyunya agak pasang, jadi kita susah nak nyingoknya. Tapi kalau kalau kita tahu di Rabu baca ada batu ni. Nah, ini batu kalau batunya terdampar, batu ampar. Maka disebutlah nama Batu Ampar. Orang ni nama ke Batu Ampar karena ada sejarahnya. Batu terdampar kalau. Itu batu tu dari mana asalnya? Asalnya ceritanya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya di pertengahan Sriwijaya, kata orang tua dulu. Wa alam bisawab lah. Aku juga tak tahu kan, soalnya cerita dengan dari nyai kami dulu kan. Nah, cerita Empu Awang. Empu Awang disumpah oleh raja karena Empu Awang ni melakukan maksiat, pesta-pesta lah, kita mabuan segala macam pesta maksiat ni. Karena mungkar raja ni, karena kesal oleh Empu Awang ni menyudupi barang-barang ilegal itu nah. Karena raja marah terdengar di raja, maka disumpahlah jadi batu Mbak Harto tadi. Jadi mereka tu mati kalau. Ada mengatakan dia jadi burung, tidak itu. Karena disumpah mati kalau. Men ada buktinya batunya ini sembako beras seperti ada kotak-kotak Hartonya itu petinya nah bawah itu Harto dia jadi batu disumpah. Yang kena sumpah ni itu barang-barangnya baik jadi batu. Kapalnya terbalik kan, kemudinya melanting ke arah Duele. Aku dinamakan ke lorong kemudi, ada sejarahnya lorong ke Duele. Lorong kemudi namanya? Lorong Duele. Banyu tu naik, ujung tua tu naik, banyu tu naik, pasang. Habis tenggelam kampung Satwele, tenggelam oleh entah ombak segala macam kayak peti kan. Jadi pecah kapal melanting jauh ke Duele, arah Duele. Jadi kemudian melanting sana, kapal melanting sana. Jadi apanya Hartonya beramburan di sini. Jadi entah oleh sumpahan raja tadi berubah jadi batu. Nah itu batu jinguan dikit nah itu. Nah ada jinguan dikit. Sebenarnya banyak sampai sini ada galon. Jinguan batu. Itu Empu Awang. Ini ada sejarahnya, kecuali sejarah sumpahnya ada tulisannya batu prasatinya di arah Bumbaru, wong nemunya. Kemudian sudah dibawa ke museum, tulis sejarah Empu Awang, ada di Bumbaru cerita. Sampai sini kerajaan sampai sana, itu di pelabuhan besar pelabuhan ini. Dari mana-mana wong singgah, dari India, dari
Cina Arab berdagang sini sambil menyebar agama. Di sini agamanya kuat waktu itu agama Buddha zaman Sriwijaya tuh. Apa namanya tuh? Tempat ibadah, tempat sembahyangnya di area bukit Sekuntang itu tempat ibadahnya mereka itu di sana tempat ibadahnya. Lalu tempat mereka singgah pelabuhan di sini. Di tempat asli kerajaan Sriwijaya sini tempat lokasinya. Nah, tapi kerajaannya kami tidak tahu tempat lokasi tempat bandar pelabuhannya di sini internasional. Macam-macam kapal dari mana-mana sini kalau kumpul. Dulu sampailah dari zamannya buyut kami itu ada penes-penes kalau melabuh sini. Banyak sekarang tidak katik lagi. Pindah ke lokasinya ke Sungai Batang. Dulu sini banyak kapal singgah-singgah dari mana dari Bugis, dari Jakarta, dari Surabaya kumpul sini kalau dulunya zaman kami yai kami. Nolah sudah makan oleh zaman hilang kalau bubu dewek pelabuhan mas. Nah guys, kalau kita nak nengok apa namanya karena banyak ni pasang, tapi alhamdulillah masih banyak ginguan sedikit-sedikit kalau pengen nak nengok. Nah ini batu ini banyak pasang sebagian kita nengok. Nah batu beras sumpan, ini sumpan kerajaan Sriwijaya ini nah. Tempat istiwa tempatnya Empu Awang sumpah jadi batu di sini nah. Harta Empu Awang jadi batu di sini. Karena Empu Awang ni apa namanya itu melakukan maksiat, menyodopi barang-barang dari luar negeri, sifatnya korupsi lah kita tu. Jadi terdengar oleh raja, maka raja mungkar marah, tidak adil dengan rakyat. Jadi sumpahnya beliau jadi kapal dan segala macam tu hancur kalau pecah kalau entah oleh banyu pasang naik kayak peti kan oleh kesel raja tu kan. Zaman dulu hebat Sriwijaya sumpahannya tu, kita Palembang ni sumpahnya lebih tajam. Kalau dia marah kutuknya jadi apa itu terjadi. Mereka tu mati galau. Nah, jadi hartanya berantakan kalau jadi batu beras tadi. Nah batunya itu masih. Beras jadi batu nah ini. Buktinya, bukti Empu Awang, cerita Empu Awang ini ada bukti asli ini, tidak ada rekayasa asli batu. Nah batunya nah. Karena banyak ini pasang, kalau banyak dia sorot, beginian kalau dari sana ujungan dari sana sampai sana. Banyak batunya. Beginian atau kalau batu. Itu batu yang kau pijak ya? Kemudinya melanting kedua ini, kemudi kapal Empu Awang tadi, melanting kedua ini beras ni baik, harta. Nah kalau nak tengok kotak petinya tadi, harta dia tadi nak bawa itu. Harta beliau Empu Awang tadi bekas sumpahan kerajaan Sriwijaya tadi itu nah. Kotak batu yang kotak-kotak ini sebenarnya peti, harta peninggalan apa namanya Empu Awang tadi. Karena raja marah mungkar sumpahnya jadi batu nah itu hartanya kok petak itu batu itu makanya dampal kececer sampai sana batu yang petak-petak ini peti ujung kotak itu ada bekas harta tadi jadi kena sumpahan raja tadi jadi batu kalau harta beliau ini nah ini batu Iya. nah ini batu nah itu nah batu. Iya. Petak itu harta itu Banyak ya batu kalau tu. hartanya Empu Awang tadi hasil dari dia korupsi tadi dari korupsi pelabuhan tadi karena raja marah kesel disumpahnya tidak nyetornya separuh yang lainnya disembunyikan kalau simpan kalau harta tadi jadi dengan raja marah sumpahnya di batu kesel raja. Alhamdulillah saudara-saudaraku karena sejarahnya terjadi batu ampar inilah terjadi ada batu inilah maka dinamakan lorong kami ini dinamakan lorong batu ampar karena ada sejarah bukti bekas sumpahan kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh pelabuhan ini apa namanya Empu Awang tadi bekas jejak Empu Awang inilah buktinya makanya kampung kami ini dinamakan lorong batu ampar. Berapa ilir? 1 ilir.
Batu Ele itu nama wilayah. Kalau dulu sebutnya Keraton Kutu Gawang, agak Satu Ele, kerajaan Pusri itu bekas kerajaan Sriwijaya juga termasuk. Jadi lah habis itu maka ada buat kerajaan lagi di zaman Ayodhama, ada kerajaan lagi. Kerajaan Ayodhama sampailah kerajaan Abdurrahman Suhunan, Raden Candi Medang, makam Abdurrahman itu termasuk leluhur kami juga. Karena kami masih ada keturunan dari beliau. Kami silsilah kami sampai, karena ada nasabnya. Karena zaman PKI oleh yai kami dibakarnya. Nah, nasab itu terbuat dari tinta emas. Kami keturunan dari anak Suhunan Palembang Lama yang ketua. Karena sejarahnya kami nak baca nak cerita, kami takut karena buktinya dibakar oleh yai kami, karena yai kami itu banyak keluarga, banyak gugur besar keraton. Takut diculik, aku dibakarnya oleh yai kami. Besar tanya ini Silsilah. nasabnya. Kami asli Palembang asli, keturunan Raden. Nama yai kami, buyut kami Raden, dikawin anak Raden, buyut kami Raden ini dikawin dengan anak raja tadi, sultan yang ketua, pendiri kerajaan yang pertama, Raden Abdurrahman tadi, Mas Indi tadi. Nah, maka dapatlah keturunan gelar kami Mas Agus. Jadi gelar kami Mas Agus. Kalau buyut kami begitu, kemas gelarnya wong asli Satu Ele, keturunan daripada Sindok yang lautan tadi. Buyut kami asli belah sana, agak Ele Utop, 8 Ele itu Mas Agus aslinya. Buyut kami situ, Buyut Said. Kalau aku tahu Buyut Said itu masih ada keturunan Sultan tadi, Sultan yang ketua tadi, yang Abdurrahman, Suhunan Abdurrahman Bayas, atau wong tua dulu kami. Guguk kami banyak ke sana, agak ke Pembaru. Gelarnya Mas Agus, masih ada apa namanya itu dengan bapaknya Mawagani, masih ada berhubungan saudara buyut kami dengan bapaknya Mawagani. Yang bapaknya Abdurrahman ini punya saudara buyut kami tadi, buyut yang tua. Nama buyut kami ini Abdurrahman Bayas. Itulah cara orang tua kami ini cerita. Alhamdulillah guys, saya tak baca. Saya ni agak kaku, jadi saya tahu kalau teman tak ada baca nak mengungkapnya, takut ada kesalahan karena tahu kena orang tua tu gitu dengan kami. Jadi demikianlah itulah yang baca aku sampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada yang agak kurang pantas kamu tengok channel ini, mohon maaf karena perbaiki baiklah karena aku ni tak sekolahan soalnya. Karena aku ni cerita sudah lama. Karena cerita buyut kami tu cuma cerita tidak dicatat. Kami tidak pulang ngapal dengan. Jadi inilah sejarah yang tadi, demikianlah atas nengok sejarah ini lah. Inilah keadaan Batu Ampar dulu bersih ni, rapi, kejingoannya, lemak, nengoknya bagus. Sekarang kena perubahan zaman jadi berantakan, kejingoan, berselimut. Nah itulah, jadilah dulu, itulah yang baca sampai. Nah, jadi mohon maaf kalau saya, mohon maaf, nama saya Muhammad Mas Agus Muhammad Muslimin bin Dahlan Sapidin bin Mas Agus Sapidin bin Mas Agus Said bin Mas Saud Kiai Jainuddin. Panjang nasabnya sampai ke Sultan tadi. Aku tak pula nak hafal lagi. Jadi aku tu catat ini apa namanya hilang. Jadi aku tak bisa nak ini. Cuman masih ingat sedikit-sedikit, kalau lagi tenang ingat hafalan sampai ke Sultan tadi. Itulah. Demikianlah itulah atas nyusul ini. Demikianlah atas perhatian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.